Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita surat Sajdah. Surat ke-32 halaman 417 ayat yang ke-21. Surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Walaqad atayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat Sajdah, surat ke-32 ayat 21. Ayat yang lalu adalah ancaman dan peringatan keras kepada orang yang fasik, orang yang keluar daripada aturan Allah, atau orang kafir, orang musyrik, bahwa mereka nanti di akhirat akan dirasakan kepada mereka azab neraka atau siksa neraka, yang mana siksa neraka itu mereka dustakan, tidak mereka percayai atau tidak mereka imani ketika hidup di dunia. Itulah orang fasik yang mengabaikan, tidak mempedulikan kehidupan akhirat. Nah, kini ayat 21. Walanudhiqannahum, nuziqu, zaqa, azaqa, merasakan, merasakan. Di situ diterjemahkan menimpakan. Wala nuziqannahum, dan la itu menunjukkan kepastian. Dan pasti sungguh, nuziqu, nuziqa, kami rasakan atau kami timpakan kepada mereka minal adabil adna, sebagian azab yang adna, dekat, dunal adabil akbari, sebelum azab yang lebih besar, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali. Mari kita pahami itu dulu. Apa yang dimaksud dengan al-adabil adna? Yang terjemahnya yang dekat atau dunia. Ulama-ulama berbeda dalam memahaminya, dan kita tidak akan sebutkan satu alahnya. Tapi yang pasti
yang dikatakan al-adabil adana, azab dunia, siksa dunia. Berupa musibah-musibah, bencana-bencana, petaka-petaka. Istilahnya masaibud dunia, yang menimpa seseorang atau menimpa sekelompok orang atau menimpa suatu masyarakat atau suatu negeri. Maka itulah yang masuk dengan al-adabil adana. Termasuk ke dalamnya peperangan, ditawan, kekeringan, kelaparan. Dan penjajahan dari orang asing. Itu semuanya termasuk kepada al-adabil adana. Kalau begitu maknanya, demi sungguh pasti kami akan merasakan kepada mereka, yaitu kami menimpakan kepada mereka siapa mereka kan, wala nudhiqannahum, kepada mereka, nuziqanna, kami rasakan hum, kepada mereka siapa kan. Mereka siko tertuju kepada mereka yang tidak percaya, tidak beriman, tidak membenarkan ayat-ayat Allah. Termasuk ke dalamnya mereka yang melalaikan, mengabaikan aturan-aturan Allah, syariat Allah, dan tidak peduli kepada kehidupan setelah mati. Ada juga yang mengatakan mereka siko kami timpakan, kami rasakan kepada mereka, itu mereka para kafirin, mereka musyrikin, mereka fasikin. Ini masuk semua. Demi sungguh kami pasti akan merasakan, menimpakan kepada mereka minal adab, sebagian, tidak semua, sebagian azab. Azabil adna, azab yang dekat, azab dunia. Yang tadi. Duna, sebelum terjadinya atau sebelum mereka merasakan azab yang akbar, yang jauh lebih besar. Al-akbar, yang jauh lebih besar. Azab yang lebih besar, azab akhirat. Azab di hari akhirat disebut dengan al-adabul akbar. Karena azab yang sebenar azab, siksa yang sebenar siksa nanti di akhirat. Dunia ku hanyalah sekedar cicipan daripada siksa dan azab. Maka dikasih mereka peringatan, teguran dengan azab-azab. Tujuannya la'allahum yarji'un, la'alla, agar supaya mereka yarji'un, mereka kembali kama yarji'un, kembali taubat setelah lalai, lengah, ingkar, membangkang, durhaka, berbuat dosa, pelanggaran dan maksiat, dengan adanya musibah-musibah, bencana-bencana, petaka-petaka, baik yang menimpa diri, keluarga, masyarakat, negara, dengan azab seperti itu, agar supaya mereka kembali untuk tobat, menyesali diri. Namanya la'allahum yarji'un. Apakah semuanya orang yang ditimpa azab atau sisa itu kembali? Enggak juga. Nah, orang yang tidak kembali, yang tidak tobat, lagi sapo, lagi tegur, lagi peringatan, lagi apa-apa, enggak juga.
malahan bertambah ingkar, bertambah durhaka, bertambah sombong, bertambah membangkang, bertambah kufur. Nah, berarti mereka menunggu azab yang lebih besar dan azab yang sebenar-benar azab di akhirat, yang disebut dengan al-adabil akbar. Ada yang memahami al-adabil adna itu azab kubur, siksa kubur, di mana kita diajarkan oleh Nabi agar berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, siksa kubur. Sebagian ulama tafsir mengecekkan al-adabil adna adalah azab kubur. Kami cicipkan, kami rasakan, kami timpakan kepada mereka sebagian azab yang kecil, azab yang dekat, azab kubur, sebelum tiba azab yang lebih besar. Agar mereka kembali, karena orang-orang yang tiba di kubur inginnya kembali semua, sehingga mereka menyadari sehingga minta kembali, minta hidup balik, minta pulang balik, minta dikembalikan nyawa ke tubuh. Cuman itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Itu pemahamannya. Maka daripada ayat ke-21 dapat kita pelajaran. Musibah-musibah, bencana, petaka, kemelaratan, kesengsaraan, kemiskinan, kelaparan, harga barang-barang tinggi dan segala macam lah, itu bisa digolongkan kepada minal adabil adna. Minal adabil adna. Karena itu termasuk namanya masaib, berbagai macam musibah-musibah. Termasuk namanya al-adabil adna dikuasai oleh bangsa asing, bangsa lain. Dikuasai bangsa asing, bangsa lain itu tidak harus mereka datang ke negeri Wak. Kita dikendalikan, dijajah ekonomi kita, dikendalikan negeri kita oleh bangsa lain atau orang-orang yang tidak sepaham, tidak segama dan tidak seakidah dengan kita. Kau termasuk namanya minal adabil adna. Kenapa ada azab? Bahwa kau ada siksa lantaran dosa. Bima kasabat. Itu bima kasabat. Tidak satu pun azab atau musibah yang menimpa melainkan itu karena lantaran ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahar. Nampak sekali kerusakan di darat dan di laut. Itu ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Lalu azab itu dibagi dua. Nah, azab dibagi dua. Azab dibagi dua, ada azab itu yang disegerakan. Ada loh azab itu yang ditunda. Tunda cukup itu ada tunda sebentar, ada tunda lama, ada yang ditunda sampai ke akhirat. Ya, kan? Azab, sisa, hukuman, sanksi yang ditimpakan atau yang dijanjikan, yang diancamkan oleh Allah kepada para peneraka, ada yang langsung di dunia, ada yang ditunda. Tapi di dunia aja. Tapi adanya nanti yang ditunda sampai akhirat. Di akhirat baru mereka mendapat azab yang berlipat-lipat, berganda-ganda. Semuanya itu tidak lain tidak bukan lantaran bima kasabat aydin nas. Lantaran ulah tangan karajo manusia itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'da alladhi 'amilu wa la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum. Di dalam surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 1 mengatakan telah nampak
berbagai macam bencana kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, lantaran karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum, agar mereka agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian aulah kerajo mereka, supaya mereka sadar dan kembali kepada Allah. Itu kira-kira inti ayat ke-21. Syukur sebenarnya syukur kita ketika dapat musibah sadar, ya, dapat ujian-ujian atau PTK atau bencana atau semacam, sadar atas kekeliruan, atas kedurhakaan, atas pelanggaran dan segala macam. Sadar wakku barangkali dosa wakku, salah wakku, ini capek sadar, sehingga capek kembali balik syukur. Ada orang yang tidak sadar. Lah sekian petaka, sekian bencana, sekian siksa, sekian musibah, tidak sadar-sadar. Madan. Ya. Waman azlamu, kemudian dilanjutkan. Waman azlamu, dan siapakah yang azlam, yang lebih zalim? Azlam lebih zalim. Tapi maksudnya waman azlamku, tidak ada yang lebih zalim. Bentuknya pertanyaan, waman azlam, siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim lagi dibanding daripada orang yang mimman, daripada orang yang dzukira, diperingatkan dia bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya, tsumma a'rada, kemudian dia berpaling daripada ayat-ayat itu. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami terhadap orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa itu, muntaqimun, akan memberikan balasan. Nah, kita pahami ayat 22. Ayat 21 menekankan peringatan-peringatan. Diberilah hukuman sanksi berupa musibah. Ayat 22 menyatakan bahwa siapapun orang yang diperingatkan, mode kini namanya diperingatkan, zukira, diingatkan dan diperingatkan dengan ayat-ayat Allah. Ambo termasuk malam kini namanya orang yang memberi peringatkan, membacakan ayat Allah, menjelaskan tafsirannya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ulama tafsir, termasuk bukan menyuzuk, memberi peringatan. Kita yang hadir itu adalah orang yang diberi peringatan. Nah, orang yang diberi peringatan itu ada yang menerima, ada yang nolak. Ada yang pura-pura tidak tahu saya. Apakah semua orang mau diberi peringatan? Tidak. Kalau mau semua orang penuh masaji. Tidak perlu kami bawa orang soto kembali. Penuh masaji kan? Intinya, apakah semua orang mau diberi peringatan? Tidak. Tapi peringatan tetap harus disampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan. Itu tugas. Tugas Rasul dan tugas pewaris Rasul memberi ingat. Fadzakir, ingatkan saja. Perkara amuah nak namuah itu tidak perkara pemberi peringatan tuh. Amuah nak namuah itu tidak urusan Nabi. Menerima tak menerima itu tidak kerja Nabi. Dan kerja Nabi bagi peringatan. Dan beliau tidak berhak memaksa. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berhak memaksa mereka untuk percaya, untuk menerima. Tugas jalan kasih bertabli, berdakwah,
mengajar, memberi nasihat, mengingatkan, ya sudah. Nah, banyak ciminyak, banyak alasannya. Itu banyak ciminyak. Adom yang alasannya. Alasan tu guru min salah ni Ustaz Allah. Guruku kare mana? Guruku ele mana? Guruku putar-putar asing kajinya macam-macam. Kalau lindak itu kan panjang sabut, banyak sabut. Ini penting tugas Rasul memberi peringatan, mengingatkan, mendakwahi, mengajak, menyeru dengan hikmah. Beliau tidak ditugasi membuat orang supaya percaya. Percaya itu adalah tidak tugas. Percaya terbukanya hati untuk menerima. Nah, yang buka hati Allah. Allah buka hati. Dan Allah paling tahu siapa yang patut, yang pantas untuk dibuka hatinya menerima peringatan. Lalu ada orang yang menolak peringatan itu. Dibacakan ayat Allah, dijelaskan, diterangkan, diuraikan ayat Allah. Baik ayat yang tertulis, Al-Quran itu namanya ayat yang tertulis. Atau ayat yang tidak tertulis. Ayat-ayat alam, kauniyah. Termasuk fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang berlaku di alam semesta itu semuanya ayat. Diperingatkan mereka baik dengan ayat yang tertulis itu Al-Quran, disampaikan, diterangkan, dijelaskan, ataupun ayat-ayat yang tidak tertulis berupa ciptaan Allah namanya kauniyah, alam semesta. Karena alam itu ayat yang terkambang, ayat yang terbuka, kan? Dalam pencipta langit dan bumi, pergantian siang dalam la ayat menjadi ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat, itu ayat. Orang Minang lah lebih dulu menengkok. Si lodang jadikan niru, alam terkambang jadikan guru. Jadi orang Minang paling pandai membaca ayat. Ayat nama ayat yang terkambang. Ayat Al-Quran jarang dibaca. Kunia. Sehingga banyaklah petatah petitih orang Minang berdasarkan dari alam. Kan dari alam itu dah. Kemudian orang yang menolak, orang yang menentang, orang yang berpaling, orang yang tidak mau menerima, tidak ada orang yang lebih zalim daripada itu. Jadi waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menolak, berpaling, tidak menerima, tidak percaya kepada ayat-ayat yang dibacakan dan diperingatkan mereka. Ditolaknya, tidak ada yang lebih zalim. Ya. Maka siapa yang a'rada, anan arada diterjemahkan siko arada, berpaling daripadanya, a'rada anha. A'rada anha, berpaling daripadanya. Arti berpaling daripadanya itu adalah tidak beriman, tidak percaya, menolak untuk membenarkan. Diberi nasihat, diberikan ajakan, diajak diseru, dia tolak. Namanya berpaling. Jadi bukan berpaling muka, bukan melengoh, hatinya berpaling. Tak nerima, tak membenarkan, tak percaya. Orang-orang awak badannya berpaling. Hatinya mudah-mudahan tidak berpaling. Badannya berpaling. Ketika dibacakan ayat, badannya berpaling, pulang, keluar. Hatinya tidak berpaling. Jadi siapapun yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, lalu ditolaknya, tidak terima, tidak dibenarkannya, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang tua. Kau makasihnya waman azlam.
Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kami minal mujrimin, mujrim, sekadar mujrim, sianan mujrim. Nan mujrim ko orang yang melakukan dosa-dosa besar. Mujrim melakukan tindakan jarimah, dosa-dosa besar. Puncak dosa besarnya kufur dan syirik. Kesyirikan, kekufuran, keangkuhan, kesombongan, penentangan, permusuhan, kezaliman. Itu namanya orang mujrim. Mujrim atau melanggar aturan-aturan Allah. Syariat agama Allah dilanggarnya, ditentangnya. Namanya mujrim. Nyolah melakukan tindakan jarimah. Sesungguhnya kami minal mujrimina. Kayaknya terhadap orang-orang yang mujrimin itu muntaqimun. Muntaqim. Muntaqim nama Allah. Al-Muntaqim. Ia mempunyai iqab, sanksi hukuman. Dalam ayat Azizun Dzuntiqam. Azizun Dzuntiqam. Allah tu aziz, Maha berkata, Dzuntiqam, Dzu memiliki hukuman, sanksi, pembalasan. Intikam hukuman, sanksi atau pembalasan. Pembalasan yang dipersiapkan atas orang yang mangkang, yang ingkar, namanya intikam. Yang memberikan hukuman balasan muntaqim. Hati-hati dan waspada siapapun yang menolak setiap diperingatkan, berpaling, tidak percaya, tidak yakin dan tidak membenarkan, bahkan menentang, angkuh dan sombong, lalu dilanggarnya aturan-aturan Allah, syariat Allah. Kami akan memberikan sanksi hukuman balasan terhadap mereka. Muntaqimun. Muntaqimun. Allah kalau sudah memberikan hukuman, dalam surah Al-Fajr, la yu'adzibu azabahu, tidak ada sesuatu azab yang lebih dahsyat, lebih besar daripada azab Allah. Kalau Allah sudah menyiksa, dia syadidul iqab. Keras kesangatan sanksi hukuman dan iqabnya. Syadidul iqab. Kenapa? Karena Allah itu intiqam. Mempunyai hukuman, sanksi sebagai balasan atas orang yang menolak, mengingkari, menentang, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Terhadap orang yang tak iko, tunggulah. Dalam kata ayat, la yu'adzibu adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Fayaumaidin, maka ketika hari itu, ketika saat itu, la yu'adzibu, tidak ada yang mengazab, tidak ada yang menyiksa, ahadun, seorang pun, seperti azabnya. Tertangkap tak? Kan surah Al-Fajr itu. Wal fajri wa layalin ashri wa syafi'i wal watri. Tulis ke belakang. Bunyi belakang muka ayat, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Kalau kita uraikan terjemahnya secara urutannya, fa yawma idzin, pada hari saat itu, la, tidak ada yang yu'adzib, tidak ada yang menyiksa, mengazab, ahadun, seorang pun juga, azabahu, seperti azabnya.
Berarti maksudnya Allah kalau sudah mendatangkan intikam hukumannya, iqabnya, sanksinya, azabnya, tidak ada seorang pun juga makhluk yang menghukum, yang menyiksa, yang mendatangkan sanksi seperti hukuman sanksi sisa azab Allah. Wala yuthiqu wathaqa wahad. Sambungannya wala yuthiqu. Tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun juga yang mengikat seperti ikatan azabnya. Itulah gunanya kami timpakan, kami rasakan kepada mereka azab dunia, azab yang dekat, azab yang kecil-kecil sebelum tiba azab yang besar. Mudah-mudahan harapannya semoga agar mereka kembali sadar. Lalu siapa yang menolak, mengingkari, menentang, kami telah persiapkan untuk mereka balasan hukuman. Karena kami akan mendatangkan sanksi hukuman siksa dan akan menimpakan azab kepada mereka. Karena kami muntaqimun. Diterjemahkan siko muntikumun ayat 22 kita lihat. Kami akan memberikan balasan. Berarti makna muntaqimun orang yang memberikan balasan. Mujrimin para pelaku dosa-dosa besar. Ada 2 ayat. Kalau ayat pertama titik tekannya supaya sadar, supaya tobat, supaya insaf, supaya kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Titik tekan ayat ke-22 menyatakan tidak ada orang yang lebih zalim dibanding daripada orang yang diberi peringatan lalunya menolak, menentang, mengingkari, berpaling. Dan hukuman terhadap orang itu adalah akan dilaksanakan oleh Allah nanti di akhirat. Walaqad ataina Musa al-kitab. Kita lanjut. Walaqad ataina Musa al-kitab. Dan ayat ketiga. Dan sungguh ataina kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, yaitu Taurat. Fala takun, fala maka janganlah, takun, fala takun maka janganlah engkau, atau janganlah adalah engkau fi miryatin dalam keraguan, miryah keraguan. Min liqaihi dalam menemui, menyumpai, menerimanya. Wa ja'alnahu dan kami jadikan dianya hudan sebagai hudan petunjuk li Bani Israel, bagi Bani Israel. Iko ayat nang ke-23 terarah tertuju kepada orang yang tidak menerima ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah. Itu ayat-ayat yang dibacakan Nabi Muhammad. Firman Allah, wahyu dibacakan Muhammad, diterangkan dan dijelaskan. Untuk itu dikatakan kepada beliau, dulu kami pun telah pernah memberikan kepada Musa kitab. Umat-umat terdahulu pun banyak di antara mereka yang menolak, membangkang, menentang, tidak percaya. Sebagaimana seperti Musa. Dan sungguh kami telah telah kami berikan kepada Musa Alkitab, terkenal dengan Taurat. Fungsinya sama dengan Al-Quran sebagai hudan. Sama hudan. Catatannya, laqad arsalna rusulana bil bainat wa anzalna ma'humul kitab. Setiap rasul yang Allah utus kepada masing-masing rasul diberikan kitab.
Setiap rasul yang diutus. Bukan setiap nabi, setiap rasul. Sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai tuntunan, sebagai aturan hidup. Sama fungsi semua. Cuman yang disabuikan nama-namanya ampe. Terkenal nama ampe. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi ingat, kitab suci bukan ampe. Setiap rasul yang diutus. Laqad arsalna rusulana. Sungguh kami telah mengutus para rasul. Setiap umat ada rasul. Setiap umat ada rasul. Apakah ke Indonesia ada rasul? Bisa jadi ada, cuma kita tidak tahu. Karena nama Nabi dan Rasul itu cuma disebutkan 25. Nabi dan Rasul 25. Tetapi Nabi dan Rasul bukan 25, ratusan ribu. Abeda Nabi dan Rasul. Rasul Allah utus membawa syariat, membawa ajaran, dan kepada mereka diturunkan kitab suci. Nabi-nabi tidak pakai kitab suci. Mereka tidak membawa syariat baru. Cuma nabi-nabi mengajak umatnya kepada ajaran nabi sebelum atau sezamannya. Itu bedanya. Nah, setiap rasul punya kitab. Fungsi kitab sama sebagai hudan, sebagai petunjuk, untuk menunjuki, menuntun, membimbing, mengarahkan kepada masing-masing umat. Begitu juga kepada Nabi Musa. Kami telah datangkan, kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab Taurat itu hudan, sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Jawabannya sama. Apakah semuanya mau mengikuti petunjuk? Tidak. Semua ya, Wak? Semua ya umat Islam. Apakah semua kaum muslimin yang mau mempelajari petunjuknya? Jawabannya tidak. Jangan laika menjalankan, menangameng, tidak. Aku namanya hiburan kepada Nabi Muhammad. Musa pun kami kirimkan, kami berikan kepada mereka kitab. Kami jadikan pula kitab Taurat itu hudan bagi Bani Israel. Tapi tidak semua Bani Israel menerimanya dah. Bahkan ada yang mengganti, merubah, mencampakkan. Ada yang mendustakan sebagian. Diambil sebagian. Apa tu'minu nabi bil kitab wa takfuru nabi bab. Nam perlu na rancak-rancak diambil. Nama rasul nak balik-balik, nak jadi hukum buat kembali dicampak. Bahkan mereka tulis ayat-ayat tertentu. Mereka buang, mereka ganti. Tiba ayat ke Nabi Muhammad. Kalau engkau, ya Muhammad, jika engkau didustakan, tidak dipercayai, ayat-ayat yang kau baca mereka ingkari, mereka tolak. Nabi Musa juga pernah. Saya kira begitu. Nabi Musa juga pernah. Jadi, sebagaimana Nabi Musa diingkari kitab Taurat, bahkan Taurat itu mereka ganti, mereka robah, bahkan mereka buang, mereka ambil separuh, mereka campak separuh. Di zaman Nabi Musa sendiri malah itu kerajaan mereka. Nabi Muhammad pun begitu pula. Jadi kau namanya untuk beliau hiburan. Artinya tidak beliau saja yang dibegitukan oleh umat. Rasul-rasul dulu pun Nabi kan mengadu kepada Allah. Bahasa umat beliau mengingkari beliau, tak mau mengikuti Quran. Jadilah kaum muslimin umat Nabi Muhammad pun begitu. Dalam surat Fatir dibagi 3 umat Nabi Muhammad. Sabiqun bil khairat. Orang yang lain yang mau menerima. Lain mau menerima mempelajari kitab suci. Mereka ada dulu nanti di antara mereka yang namanya muqtasidun, pertengahan. Pertengahan, lagi dibaca, lagi diamal, lagi dipahami,
kemudian diamalkan sebagiannya, dan pokok-pokok saya. Tapi ada nanti zalimun li nafsih, yang tidak mengamalkan sama sekali. Itu syariat fatir tu. Semuanya wak kini nak, tak beda ada. Apakah semua kaum muslimin amuah mempelajari Quran? Tidak. Padahal kitab suci semuanya hudan semua, petunjuk. Cuman tidak semuanya amuah petunjuk. Seketik lain, fala takun fi miryatin min liqa'i, maka janganlah engkau ya Muhammad, fala takun, maka janganlah engkau ya Muhammad fi miryah, dalam keraguan menerima Al-Quran ini sebagai petunjuk. Karena Musa pun dikasih kitab suci sebagai petunjuk, dan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau pun sebagai petunjuk. Jangan engkau ragu menerimanya, sebagaimana Musa menerima Taurat. Itu salah satu pengertiannya. Nah, karena orang azan, kita tarik satu kesimpulan. Azan yang pertama, kesimpulan pertama, ada namanya aba-aba, peringatan-peringatan, sinyal-sinyal sebelum terjadi sesuatu. Termasuk azab. Azab dunia, bencana dunia, petaka dunia, musibah dunia, kok sinyal. Kalau kalian tidak merespon sinyal aba-aba itu, justru dianggap sepele, dianggap remeh. Tunggulah, nanti akan datang al-azabil akbar. Yang kedua, kesimpulan, musibah-musibah dunia adalah merupakan peringatan agar orang-orang bisa kembali kepada jalan yang benar dan taubat. Dan terakhir, garis bawahnya, bahwa kezaliman banyak. Di antara kezaliman yang lebih dahsyat itulah menolak, berpaling, tidak percaya, tidak membenarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Tidak ada lebih daripada kezaliman itu. Untuk orang itu nanti disediakan azab dan sisa, dan Allah pasti akan melaksanakan hukumannya. Namanya muntaqimun. Kira-kira begitulah. Di leterang azan kok lagi lisah saya. Jaga jiwa, semoga berfaedah dan bermanfaat. Mudah-mudahan tamat ini sudah sejadah. Lah tamat sudah sejadah kok begitu boleh tuan baru. Tamat kalau. Maisir. Oh, surat ke-35. Ayatnya. Ayat surat Fatir ayat 32. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.